Teman-teman, ini adalah penampakan dari luar perusahaan pengekspor jungle jagung giling ya. Jadi di sini perusahaannya. Tapi jangan dibayangkan di sini nanti ada penggilingan jungle jagung ya. Jangan dibayangkan jungle jagung gelondongan itu masih dalam bentuk bonggol itu masuk ke sini kemudian digiling di sini. Jangan dibayangkan seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan bercerita bagaimana proses bisnis jungle jagung giling ini ya, sampai diekspor. Saya berada di sawah ya ini teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah sawah, tapi dikelilingi wilayah atau dikelilingi pabrikan ya. Di belakang saya itu untuk pengekspor jungle jagung giling. Kalau saya berputar ke sini lagi, itu ada tapal batas. Nah di belakang juga ada pabrik gitu ya. Nggak tahu pabrik apa itu yang di belakang itu. Jalan rayanya ada di sebelah sana itu. Kelihatan itu jalan rayanya kan. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan dibayangkan kalau di belakang itu ada produksi jungle jagung giling ya. Nggak seperti itu. Memang di situ ada untuk pengiriman atau proses jungle jagung giling. Yang untuk ekspor gitu ya, ekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Oke begini, supaya lebih mudahnya, kalau tadi sempat saya sampaikan tentang bisnis jungle jagung giling itu ya. Jadi di perusahaan itu di belakang saya itu adalah perusahaan yang untuk mengekspor jungle jagung giling. Nah tapi untuk produksi jungle jagung gilingnya tidak di situ, ada di tempat lain. Jadi dibagi-bagi ya. Artinya begini, dari hulu ini kan ada petani jagung kemudian panen jagung. Nah ketika panen jagung itu kan jagungnya yang diambil. Ya tentu saja jagungnya diambil ya. Nah setelah jagungnya diambil itu kan nanti ada ada jungle jagungnya ya. Jadi jungle jagung itu kemudian biasanya dibuang gitu saja atau dibakar. Untuk diang itu untuk kalau punya ternak kambing atau ternak sapi biasanya malamnya dikasih asap ya supaya nyamuknya hilang ya, paling banter dipakai seperti itu. Nah tapi dengan adanya industri jungle jagung giling ini nanti ada rumah produksi jungle jagung giling. Jadi rumah produksi jungle jagung giling seperti yang ada di video saya, bisa dilihat di deskripsi ya. Di deskripsi di bawah itu ada beberapa video yang terkait dengan jungle jagung giling dan rumah produksinya. Nah, rumah produksinya itu seperti apa? Ada di video itu. Jadi jungle jagung itu dikeringkan terlebih dahulu boleh. Kalau dari petani kan jungle jagung giling masih bentuk gelondongan itu ya. Gelondongan itu dikeringkan, dijemur. Jemurnya ya sekitar, kalau musim seperti sekarang agak lama karena kan jungle jagungnya itu kan basahnya kan kadarnya 30% ya, dijemur. Biasanya kalau kemarau kering itu sehari kering kok. Pagi dijemur gitu ya, kemudian jemur rata satu lapis jungle. Nanti sore jam 3 jam 4 udah kering. Biasanya seperti itu kalau musim kering basah. Musim kemarau kering. Susah ngomongnya. Kalau musim kemarau kering sehari selesai kering. Jadi kadar 30 ke 15. Nah tapi kalau musim kemarau basah semacam ini ya agak lama, bisa 2 hari 3 hari baru kering. Nah setelah itu kemudian diproses giling ya. Digiling, kemudian gilingannya juga harus tertib sesuai dengan dengan pesanan pengimpornya. Jadi misalkan jungle-nya digiling lembut seperti tepung gitu, jadi di bawah 5 mili ya lubangnya, bawah 5 mili, kemudian ada yang 8 mili, tergantung pesanannya seperti apa. Nah kemudian setelah digiling di rumah produksi penggilingan itu dipakai karung gitu ya, karung besar-besar. Biasanya satu karung besar isinya 25 kg. 25 kg itu karung besar, kita nyebutnya karung bagor itu ya. 25 sampai 20 30 nggak nyampe. Jadi karung besar itu kalau diisi jungle jagung
kering giling nggak sampai 30 kok, paling 25-26 gitu ya satu karungnya, sehingga nanti dimuat ke truk itu, truk ban double belakang itu ya, truk ban double itu paling 250 sampai 300 ini apa, karung, bukan karung, glangsi. Kalau karungnya terbuat dari rosella tebel itu, glangsi plastik itu sintetis, itu paling 250 sampai 300. Jadi sekitar 6 ton ya. 6 ton sudah tinggi. Melebihi batas baknya itu 6 ton. Nah, di situ kemudian dikirimlah ke sini. Nah, setelah dikirim ke sini, di packing ulang. Jadi bukan kemudian seperti karung dikirim ke luar negeri, enggak, di packing ulang. Packing ulangnya macam-macam, ada yang kotak, ada yang kayak apa, kayak karung gitu, tapi besar gitu ya, kayak kotak paketan besar itu. Nah, dikirim dari sini kemudian dikirim ke luar negeri. Packagingnya seperti apa? Ya sesuai dengan pesanannya minta packaging seperti apa, itu yang dilakukan di sini. Untuk harga per kilogramnya, ya ini mungkin banding untuk teman-teman ya. Jadi harga per kilogramnya memang kalau dinyatakan untung ya untung, kalau dinyatakan mepet ya mepet, tergantung nanti perbandingan bisnisnya seperti apa gitu ya. Untuk sisi bisnisnya sebetulnya begini. Jadi kemarin sempat saya terima WA dari teman-teman yang bertanya di luar pulau ya. Saya kan ada di Jawa Timur ini. Sementara pengakses video YouTube saya ini kan macam-macam, ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun di Indonesia, seluruh Indonesia gitu ya. Tanya apakah bisa kerjasama dengan yang ada di Jawa Timur. Ya susah, masih susah, karena yang bisa memproduksi atau memiliki rumah produksi kemudian dikirim ke perusahaan ini di belakang saya ini adalah yang ada di sekitar Jawa Timur ya. Paling ke Madiun masih bisa, meskipun nanti kan keuntungannya repot, biaya transportnya tinggi dari Madiun ke sini, ke Mojokerto sini kan cukup tinggi biayanya, jadi agak repot juga. Harganya, nah ini harganya mungkin banding buat teman-teman ya, sebetulnya teman-teman yang lain sudah bagus. Jadi begini, kalau ke sini kan harganya berkisar antara 800 sampai 1.300 ya, 800 sampai 1.300 per kilogramnya. Tergantung dari kondisi janggelnya juga. Tapi yang pasti harus kering, kondisi kadar air 15% itu ya. Nah, kemarin sempat makanya saya banding gitu ya. Jadi kalau di sini kan harganya segitu. Kalau banding, ada kemarin teman-teman saya yang bisa giling janggel jagung tidak ikut kontrak. Kalau ini kan ibaratnya plasma ya. Jadi ada rumah produksi banyak gitu, 10 atau berapa lebih dikirim ke sini, pengekspor kan gitu. Nah, ada yang mandiri itu begini. Dia giling janggel jagung sendiri, kemudian dijual sendiri gitu ya. Harganya bisa sampai 1.800 per kilogramnya. 1.600 ya, 1.600 1.200. Buat saya itu bagus gitu ya, bagus. Dan dia ngirimnya ya kayak ini, kemana, ke peternak, karena kan janggel jagung itu bagus untuk ternak gitu ya, untuk pakan ternak. Asalkan tadi harus digiling lembut gitu ya, lembut. Kemudian pilihannya ada dua. Setelah itu pilihannya ada dua, mau dikasih makan langsung seperti itu atau difermentasi. Kalau dikasih makan langsung ya tidak apa-apa, karena kan sebetulnya janggel basah itu habis panen kemudian dilempar ke mana, ke sapi gitu ya, dimakan sama sapi, tetap dimakan. Kalau cuman bedanya gini, kalau habis digiling gitu kan enak, sama dengan manusia kan, kalau makan gelondongan gitu ya berat, tapi kalau sudah lembut gitu kan enak, makannya gampang gitu ya. Nah, tapi tetap itu bisa dimakan oleh ternak kita, kambing, biasanya sapi, yang besar kan sapi. Nah, kalau sudah digiling pilihannya ada dua, difermentasi atau langsung gitu kan. Difermentasi tentu saja lebih bagus, karena di situ akan mempermudah mencerna makanan. Jadi sudah lembut, kemudian difermentasi, ada campurannya, ada MP3 atau apa itu ya. Teman-teman yang punya vlog itu bisa diakses oleh teman-teman yang lainnya untuk melihat bagaimana sih kondisi untuk pakan ternak itu dari janggel jagung. Nah, itu bisa untuk janggel jagungnya dan harganya lebih tinggi. Nah, cuman begini, teman-teman yang mandiri ini kan repot. Repotnya begini loh, dia harus menciptakan pangsa pasar tersendiri kan gitu ya. Kalau ikut plasma semacam ini kan enak. Jadi ikut plasma semacam ini enaknya pangsa pasarnya sudah jelas, sudah ada kan gitu. Siapa saja bisa masuk ke sini.
ngajukan proposal gitu ya. Tinggal nanti diseleksi layak apa enggak ikut kan gitu. Kemudian harus di studi kelayakannya, mampu mengeringkan enggak kira-kira, mengeringkan jungle sekian ton dalam 1 minggu, mampu enggak produksi, mampu enggak kan gitu. Kan enggak bisa kayak orang main-main sekarang di store kemudian besok enggak, kan enggak bisa. Tetap harus ada kontrak yang jangka panjangnya kan gitu. Keberlangsungan bersama-sama, karena pengekspor pun akan ditarget oleh pengimpor yang ada di Korea dan Jepang sana, bahwa sekian 1 tahun harus mencapai target sekian, per bulannya harus sekian, kan ada targetnya, sehingga ke bawah juga ada target yang harus dipegang oleh rumah produksi itu. Tapi yang mandiri sudah bagus sebetulnya, jadi hebat lah gitu ya. Terus ada yang tanya, buat apa sih jungle jagung giling diekspor gitu ya? Dibuat pakan ternak iya, dibuat media jamur iya. Jadi media jamur, bukan jamur jungle jagung seperti yang ada di tempat kita ya. Kan ada banyak kumbung, nggak seperti itu. Ini media jamur. Jadi media jamur itu untuk campuran, bukan hanya dari jungle jagung saja, tetapi ada media tanam yang lainnya, sehingga pertumbuhan jamur itu cepat dan nutrisi atau kandungan yang ada di jamur itu juga cukup bagus untuk makanan gitu ya, untuk konsumsi manusia. Kalau di Korea kan jamur jungle jagung, bukan jamur jungle jagung, jamurnya yang memakai media jungle jagung ini juga sudah ekspor ke Eropa dan ke negara-negara lainnya gitu ya. Jadi memang butuh supply jungle jagung dari Indonesia. Oke, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.